Tritunggal itu doktrin dari Tertullianus ya Pak. Beliau kan bukan nabi dan bukan rasul. Mengapa dijadikan salah satu kepercayaan oleh kita sebagai umat Kristen? Apakah ada ayat bahwa dasar iman kita harus dibangun dari ajaran para nabi dan rasul? Efesus 2 ayat 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tritunggal itu doktrin dari Tertullianus ya. Beliau kan bukan nabi, bukan rasul. Mengapa dijadikan satu kepercayaan kita sebagai umat Kristen? Tertullian yang memperkenalkan atau mempopulerkan istilah Trinitas, bahasa Latin tres itu 3, unus itu 1, jadi 3-1 atau Tritunggal yang dalam bahasa kita sekarang. Nah, tetapi sebenarnya kalau mau kita telusuri pun sebenarnya jauh sebelum Tertullian itu juga ada yang sudah menggunakan istilah itu, hanya tidak sepopuler pada zaman Tertullian. Nah, Tertullian memperkenalkan juga pemahaman dia tentang Tritunggal. Tapi kita menerima itu sebagai ajaran gereja bukan karena atas dasar Tertullian, tidak. Tertullian merumuskan pemahamannya tentang doktrin Tritunggal, tapi dasar perumusannya ya dari Alkitab juga. Hasil penafsiran terhadap ayat-ayat Alkitab. Sampai akhirnya menyimpulkan sebuah doktrin tertentu yang dia bahasakan sebagai doktrin Allah Tritunggal. Jadi kita menerima itu karena memang ada dasar Alkitab. Kita bukan terima hanya karena sebuah ajaran yang keluar dari otaknya Tertullian sendirian saja tanpa ada dasar Alkitab. Tidak. Itu adalah fitnahan terhadap Tertullianus seperti itu. Tertullian sendiri mengaku bahwa apa yang dia ajarkan itu betul-betul dia berdasarkan hasil penelitian Alkitab dia. Saya misalnya mengutip kata-kata Tertullian di dalam Against Praxis chapter 11. Dia bilang begini, semua kitab suci memberikan dasar yang jelas dari Tritunggal. Lalu juga di dalam buku yang sama, chapter 12, dia katakan, Allah berbicara dalam bentuk plural. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena sudah ada di sana anaknya, pribadi kedua, firmannya sendiri, dan ketiga, roh dalam firman itu. Satu substansi dalam 3 pribadi yang koheren. Dia adalah satu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini pernyataan Tertullian. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa Tertullian mengeluarkan pemahaman tentang doktrin Tritunggal bukan tanpa dasar Alkitab. Soal apakah dia tafsir benar atau tidak, itu urusan lain. Tapi pokoknya dia mengeluarkan ajaran seperti itu hasil penelitian dia terhadap teks-teks Alkitab. Jadi kalau dianggap bahwa doktrin Tritunggal itu adalah produk Tertullian itu salah. Ya, maksud saya adalah produk Tertullian terlepas dari kitab suci itu salah. Itu boleh dikatakan produk Tertullian sebagai hasil tafsiran dia atau pemahaman dia terhadap ayat-ayat kitab suci. Karena dasarnya masih Alkitab. Maka Alkitab itu ditulis oleh para nabi dan rasul. Ya kalau dasarnya diambil dari Alkitab, ya tetap saja ajaran itu adalah ajaran dari para nabi dan para rasul. Jadi kalau mau uji, mau menolak, ya ujilah penafsirannya. Ujilah apakah ayat-ayat yang digunakan oleh Tertullian dan juga kaum Trinitarian sekarang, apakah memang itu adalah ayat yang bisa dijadikan dasar atau tidak? Itu yang harus diuji. Bukan menuduh itu datang dari Tertullian dan karena Tertullian bukan nabi, bukan rasul, dan karenanya kita harus tolak. Ya, tidak bisa seperti itu. Nah, kalau begitu ya tolak juga lah ajaran yang lain. Misalnya ajaran siapa? Tolaklah ajaran penulis surat Ibrani. Karena siapa penulis surat Ibrani? Orang pun tidak tahu siapa yang tulis. Tolak saja. Dia bukan nabi, bukan rasul. Tolak juga ajarannya Yakobus. Karena Yakobus yang menulis surat Yakobus itu bukan nabi, bukan rasul. Tolak juga Injil Lukas. Karena Lukas itu bukan nabi, bukan rasul. Tolak juga Markus. Karena Markus bukan nabi, bukan rasul. Nah, kalau seperti itu caranya, maka kita harus membuang banyak hal kalau kita mau konsisten. Jadi persoalannya adalah apakah mereka bicara itu memang dasarnya dari kitab suci atau tidak. Ya. Nah, perlu saudara ketahui bahwa sebelum Tertullian itu mengeluarkan atau mempopulerkan istilah itu,
kepercayaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai Tritunggal itu sudah hidup di dalam iman bapak-bapak gereja sebelum Tertullian. Pada tahun 140 Masehi itu ada orang bernama Aristides, dan Aristides itu mengatakan di dalam bukunya Apologi bab yang ke-16, dia katakan orang Kristen adalah mereka yang berada di atas setiap orang di bumi yang telah menemukan kebenaran karena mereka mengakui adanya Allah, pencipta dan penyebab segala sesuatu di dalam Putra satu-satunya di dalam Roh Kudus. Ini tahun 140. Itu zaman sebelum Tertullian. Lalu tahun 150 itu ada Polikarpus, uskup Smyrna. Dia bilang begini, aku memujimu untuk segala sesuatu. Aku memberkatimu, aku memuliakanmu bersama dengan yang kekal. Ini Bapa. Dan Kristus surgawi putramu yang terkasih dengan siapa? Kepadamu Roh Kudus, kemuliaan bagi keduanya sekarang sampai selamanya. Kemuliaan bagi Kristus surgawi dan juga Roh Kudus. Setelah dia memuji Allah Bapa. Berarti Polikarpus tahun 150 itu mempercayai atau menyembah Allah Tritunggal. Istilahnya mungkin belum keluar. Tapi ajarannya itu sudah dipercayai oleh Polikarpus. Ya. Tahun 180 itu ada Irenaeus. Irenaeus dalam bukunya Against Heresies bab yang ketiga, buku ketiga chapter 8 section 3, dia mengatakan selanjutnya ia Allah menciptakan segala sesuatu bersama firman-Nya yang dengan tepat disebut Allah dan Tuhan. Ya, Allah Bapa dengan firman-Nya disebut Tuhan dan Allah. Memang tidak menyinggung Roh Kudus, tapi jelas dia melihat ada dua pribadi seperti ini yang sama-sama dia sebut sebagai Allah. Lalu Irenaeus juga di dalam sumber yang sama, tapi buku keempat chapter 20 section 1, dia bilang, dia jelaskan tentang, dia bilang dia bukan malaikat, tentang Yesus. Dia bukan malaikat, dia bersama dengan Bapa selalu hadir. Firman dan hikmat, Sang Anak dan Roh Kudus. Dia menciptakan segala sesuatu sebagaimana dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini tahun 180 sebelum Tertullian. Tahun 181 ada seorang namanya Theophilus dari Antioquia. Dan tentang ajaran dari Theophilus Antioquia ini Pilsaf di dalam bukunya History of the Christian Church volume 2 halaman 733 mengatakan begini. Dia, maksudnya Theophilus dari Antioquia, dia adalah yang pertama menggunakan istilah triad untuk Tritunggal yang kudus. Dan sudah menemukan misteri ini dalam kata-kata baiklah kita menjadikan manusia. Kejadian 1:26. Karena dia berkata, Allah berbicara bukan lain kepada akalnya sendiri dan hikmatnya sendiri, yaitu kepada Logos dan Roh Kudus yang dipribadikan atau dianggap sebagai pribadi. Berarti Theophilus dari Antioquia ini menganggap bahwa Bapa itu pribadi dengan Anak dan Roh Kudus itu adalah juga pribadi yang lain. Artinya bahwa memang Theophilus itu percaya pada Tritunggal. Walaupun dia menggunakan istilah triad untuk hal itu. Ini tahun 181, ya. Lalu tahun 190 itu adalah ada Clemens dari Alexandria. Dalam fragmen bagian 1 section 3 itu dikatakan Anak Allah berada dalam substansi yang sama dengan Bapa, kekal dan tidak diciptakan. Lalu dalam buku yang keempat, chapter 14, aku mengerti bahwa tidak ada hal yang lain yang lebih daripada Tritunggal yang kudus. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Anak yang kedua, yang olehnya segala sesuatu diciptakan menurut kehendak Sang Bapa. Clemens menyebut Allah Sang Bapa, Sang Anak, dan juga Roh Kudus. Berarti Clemens juga percaya pada Tritunggal. Jadi istilahnya baru dipopulerkan oleh Tertullian. Ya, tapi iman terhadap Tritunggal itu sudah hidup jauh sebelum Tertullian. Terus menganggap bahwa Tritunggal itu produk dari Tertullian, apalagi tidak pakai dasar Alkitab. Itu fitnahan terhadap Tertullian. Makanya orang-orang yang anti Trinitarian yang sekarang ribut-ribut banyak di media sosial yang menuduh Tertullian seperti itu tidak belajar sejarah doktrin, perkembangan doktrin dengan baik. Ya. Jadi doktrin Tritunggal itu tetap adalah ajaran Alkitab. Bukan produk dari otak Tertullian di luar Alkitab.